Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Insya Allah di video kali ini saya akan menjelaskan bulun madurumu, yaitu sebuah sufiks di bahasa Turki yang menjelaskan letak suatu benda atau posisi suatu benda atau orang berada di mana, atau dari bahasa Indonesia sama saja dengan kata di untuk menjawab pertanyaan di mana, kapan, dan di jam berapa. Hadi başlayalım. Baik, teman-teman, kita mulai untuk pembahasan bulun madurumu atau locative case, atau untuk mengetahui di mana suatu benda berada. Atau dalam bahasa Indonesia sama saja dengan di, kata di. Nah, bulun madurumu dalam bahasa Turki memiliki 3 fungsi. Yang pertama, digunakan untuk mengetahui posisi suatu benda atau orang. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui suatu tindakan atau pekerjaan terjadi di mana. Yang ketiga, digunakan untuk mengetahui suatu tindakan kapan terjadinya. Nah, itu untuk fungsi dari bulun madurumu. Bagaimana rumus dari bulun madurumu? Kita lihat di sini. Jika huruf vokal terakhir dalam suatu kata itu merupakan huruf vokal tebal atau kalen, yaitu A, E, O, U, maka setelah huruf terakhirnya ditambah dengan da. Jika huruf vokal terakhirnya adalah huruf inje atau tipis, yaitu E, I, E, U, maka di huruf terakhirnya, di kata terakhirnya itu kita tambahkan D. Catatan, jika salah satu huruf terakhir suatu kata terdiri dari V, C, T, K, C, Sh, H, P, maka bulun maeki atau imbuhan bulun ma itu berubah menjadi ta atau t, yang asalnya da menjadi ta, yang asalnya d menjadi t. Untuk kegunaannya hampir sama dengan da dan t. Jadi, jika huruf vokal suatu kata itu adalah huruf vokal tebal, yaitu A, E, O, U, dan diakhiri dengan huruf V, C, T, K, C, Sh, H, P, maka kita menggunakan ta, bukan da. Dan jika huruf terakhir vokalnya adalah huruf vokal tipis, yaitu inje, E, I, E, U, dan huruf terakhirnya adalah huruf V, C, T, K, C, Sh, H, P, maka kita menggunakan T, bukan D. Nah, kita langsung lihat kepada contoh. Untuk contoh yang pertama, yaitu digunakan untuk mengetahui posisi suatu benda atau orang. Nah, kita lihat contohnya. Ali nerede. Nah, ini menanyakan Ali itu di mana. Nah, kita jawab Ali şimdi okulda. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita menggunakan da. Kenapa da? Karena huruf vokal terakhirnya adalah huruf kalen, yaitu huruf vokal tebal. Jadi kita menggunakan da. Jika kita dan kenapa da? Karena ini bukan huruf yang dikecualikan, yaitu huruf V, C, T, K, C, Sh, H, P. Jadi kita menggunakan da. Untuk artinya yaitu Ali sekarang di sekolah. Nah, untuk contoh yang kedua, digunakan untuk mengetahui suatu tindakan atau pekerjaan terjadi di mana. Nah, untuk fungsi yang kedua ini tuh, jadi bulun madurumu ini saling berkaitan dengan fiil atau kata kerjanya. Kita lihat contohnya. Ali nerede yaşıyor? Ali tinggal di mana. Nah, yaşıyor itu kata kerja, yaitu yaşamak. Nah, kita sambung dengan kata tanya bulun madurumu, yaitu nerede. Nah, ini menanyakan Ali tinggal di mana. Lalu kita jawab Ali Ankara'da yaşıyor. Nah, ini kan yaşıyor itu tadi kata kerja dan saling berkaitan dengan bulun madurumu.
Nah, untuk nama kota atau nama tempat atau nama orang, kita wajib menambahkan tanda kutip sebelum ditambahkan bulun madurumu. Yang ketiga, fungsi ketiga itu digunakan untuk mengetahui suatu tindakan kapan terjadinya. Biasanya ini digunakan pada jam, pada tanggal, pada tahun atau bulan. Kita lihat contohnya. Saat besh T. Besh itu 5, T itu imbuhan bulun madurumu, yang artinya di jam 5. Nah, ini jika ditulis dalam keadaan huruf. Tapi jika dalam keadaan angka seperti ini, saat besh T, kita wajib menambahkan tanda kutip lagi. Nah, kenapa? Karena itu sudah ketentuannya menjadi saat besh T. Yang kedua, saat on bucukta. Nah, bucuk itu artinya setengah, menjadi ini jam setengah 11 atau 10.30. Ini jika ditulis dalam keadaan huruf. Tapi jika ditulis dalam keadaan angka, yang asalnya ta berubah menjadi da. Kenapa? Karena ini ditulis dalam keadaan angka, yaitu saat on otus itu 30, huruf vokal terakhirnya adalah tebal yaitu u, maka menjadi da. Selanjutnya digunakan dalam tahun, yaitu bin, dokuz, yus, seksen, d. Nah, kenapa d? Karena huruf vokal terakhirnya adalah e, maka menjadi d. Nah, itu untuk contoh-contoh dari 3 fungsi bulun madurumu. Nah, sekarang kita menuju kata tanya di bulun madurumu. Untuk kata tanya di bulun madurumu ada 4. Yang pertama, nerede, nezaman, kimde, saat kaçta. Nerede itu artinya di mana, nezaman kapan, kimde di siapa, dan saat kaçta itu di jam berapa. Nah, itu merupakan pembahasan dari bulun madurumu. Nah, jika tidak ada yang dimengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Nah, itu tadi penjelasan dari bulun madurumu. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa memberikan manfaat bagi kalian semua yang sedang belajar bahasa Turki. Jika ada yang tidak dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan yang kalian berikan. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.